Sword of Coming, episode 297. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di dalam bangunan utama Benteng Elang Terbang, puluhan anggota utama klan Huan berdiri membeku dengan ekspresi gelap dan pucat pasi. Di luar dugaan Raja Benteng Huan Yang, pelaku utama di balik semua ini ternyata adalah seorang immortal terhormat dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan yang diundang oleh temannya dengan biaya yang sangat mahal. Terdapat 4 anglo di aula besar itu, 1 di setiap sudut, dan ranting pinus serta cemara di dalamnya telah lama terbakar. Beberapa waktu sebelumnya, Sang Dewa yang terhormat telah menyatakan bahwa bangunan utama ini adalah lokasi geografis penting yang telah lama diincar oleh para iblis dan hantu tersebut. Oleh karena itu, perlu mengumpulkan semua orang di gedung utama untuk melakukan apa yang disebut ritual pembakaran aula. Dia perlu menempatkan jimat unik dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan di sekitar aula sehingga dia dapat menciptakan formasi untuk mengusir kekotoran. Dengan begitu, para kultivator jahat dan iblis dengan motif tersembunyi tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk menyusup dan mengambil alih gedung ini. Dewa abadi yang terhormat itu juga menyatakan bahwa dia hanya akan pergi sendirian untuk membunuh iblis dan menegakkan keadilan setelah dia menjamin keamanan bangunan utama. Benteng Flying Eagle tentu saja tidak memiliki keluhan apapun. Awan gelap yang menyelimuti benteng itu sangat menyesakkan dan membuat mual, memperjelas bahwa mereka sedang berhadapan dengan kultivator iblis sejati. Sebagai orang-orang kasar dari dunia kultivasi, mereka yang berada di Benteng Elang Terbang secara alami menganggapnya sebagai tugas mereka untuk berjuang demi kelangsungan hidup klan dan benteng mereka, bahkan jika lawan mereka adalah kultivator iblis kuat dari negara Agarwood. Mereka akan bertarung bahkan jika itu berarti kematian. Namun, meminta mereka untuk melawan hantu dan entitas Yin. Hanya memikirkan hal ini saja membuat bulu kuduk mereka merinding. Mereka tidak bisa menahan rasa cemas. Bahkan, energi yang mereka pun sedikit melemah ketika memikirkan hal ini. Penguasa Benteng Huan yang awalnya tidak sepenuhnya mempercayai immortal terhormat dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan ini. Huan yang tidak berani ceroboh meskipun immortal ini memiliki pembawaan makhluk transenden seolah-olah dia adalah makhluk dari dunia lain, dan meskipun teman baiknya lah yang memperkenalkan immortal ini. Kehati-hatian semacam ini diperlukan untuk klan-klan berpengaruh dan kuat di dunia kultivasi. Oleh karena itu, Huan yang secara khusus meminta administrator Heya untuk mengikuti immortal ini dari dekat saat ia berkeliaran di jalanan dan gang-gang dengan kudanya, dengan alasan bahwa administrator Heya dapat menunjukkan jalan kepadanya. Namun, ranting pohon cemara dan pinus yang terbakar memang mengeluarkan aroma yang menyegarkan, aroma yang dipenuhi dengan aura kebenaran. Berkat beberapa kesempatan yang ditakdirkan secara kebetulan, administrator Heya memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan Dao, meskipun ia tidak dapat dianggap ahli di bidang tersebut. Meskipun demikian, ia adalah anggota dunia kultivasi yang berpengalaman dan berpengetahuan luas, mengingat ia telah berkelana ke berbagai tempat bersama penguasa benteng tua itu. Dengan menggunakan pengalaman dan pengetahuan ini, administrator Heya telah memastikan bahwa immortal yang terhormat memang menggunakan teknik immortal yang tepat dan benar. Benteng Elang Terbang menghadapi bencana yang akan segera terjadi tanpa tempat untuk melarikan diri, tetapi mereka akhirnya mendapatkan kembali ketenangan dan kepercayaan diri setelah mendengar analisis administrator Heya. Dan demikianlah, hanya 1 jam yang lalu, Sang Pertapa yang terhormat memegang pengocok lalat di satu tangan dan kuas kaligrafi di tangan lainnya sambil menggulung lengan bajunya dan menggambar banyak jimat di pilar-pilar kayu besar di aula besar. Jimat-jimat itu mengalir seperti air dan tampak sangat indah dipandang. Faktanya, administrator Heya, yang juga menjabat sebagai guru di Benteng Elang Terbang, telah aktif menemani immortal yang terhormat itu dan memegang wadah tinta merah menyala untuknya. Namun kini, administrator tua itu terkulai di kursi,
sangat marah hingga matanya yang memerah hampir keluar dari rongganya. Dia menatap tajam pria berbaju putih yang berdiri di antara Tuan Benteng Huan Yang dan istri Tuan Benteng, dan dia merasakan dorongan kuat untuk melahap daging orang itu dan meminum darahnya. Administrator Heya adalah seorang lelaki tua yang sudah tidak terlalu peduli dengan urusan duniawi. Ia juga tidak memiliki anak, jadi setiap hari tambahan yang ia jalani pada dasarnya adalah berkah dari surga. Apakah ia perlu takut mati? Namun, Heya tidak dapat membayangkan wajah seperti apa yang harus ia tunjukkan di hadapan para leluhur klan Huan setelah kematiannya. Mereka yang berhak duduk di aula besar ini sebagian besar adalah anggota lanjut usia dari klan Huan Benteng Elang Terbang. Karena usia mereka yang sudah tua dan pertempuran sengit di gang kecil itu bertahun-tahun yang lalu, sebagian besar dari mereka mengalami masalah yang berkepanjangan akibat luka parah yang mereka derita saat itu. Energi vital mereka rendah, sehingga wajah mereka semua menjadi gelap dan pucat setelah menghirup asap dari pohon pinus dan cemara yang terbakar. Tubuh mereka kejang-kejang, dan ada kemungkinan mereka akan mati tanpa perlu pria berbaju putih itu melakukan apapun lagi. Sementara itu, para pemuda yang berdiri di belakang para tetua mereka sebagian besar masih pemula dalam seni bela diri, sehingga kebanyakan dari mereka jatuh ke lantai setelah menghirup asap dari ranting-ranting tersebut. Mereka yang memiliki kultivasi seni bela diri yang lebih baik masih mampu duduk bersila dan menyalurkan ki mereka, berusaha sebaik mungkin untuk tetap sadar dan berpikiran jernih. Sambil masih memegang kipas lalat seputih salju di tangannya, Immortal tinggi dan tegap berbaju putih itu dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Tuan Benteng Huan Yang dan terkekeh. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri, Tuan Benteng Huan. Anda tidak perlu merasa bersalah karena mengundang serigala ke rumah. Lagi pula, saya hanya menggunakan rencana seperti itu di Benteng Elang Terbang karena saya ingin menghemat kekuatan saya. Bahkan jika kita benar-benar bertarung satu sama lain, kalian orang-orang gagah berani dari dunia kultivasi tetap akan menghadapi kematian yang hampir pasti. Aku telah merencanakan semuanya dengan cermat selama beberapa dekade, dan ini adalah kasus seseorang dengan rencana rumit yang berhasil mengejutkan targetnya sepenuhnya. Tidak hanya itu, ini juga kasus seseorang dari pegunungan yang menargetkan seseorang dari luar pegunungan. Dengan begitu banyak hal yang merugikan kalian, bagaimana mungkin kalian tidak mati? Istri penguasa Benteng Huan yang gemetar ketakutan. Dari semua orang di aula besar itu, hanya ekspresinya yang tetap normal, dan ini mungkin karena dia tidak terpengaruh oleh asap beracun dari ranting pinus dan cemara. Namun, dia sudah sangat ketakutan. Bagaimanapun, dia hanyalah seseorang yang lahir dan dibesarkan di Benteng Elang Terbang. Dia lebih menyukai ketenangan daripada petualangan, dan dia tidak pernah pergi lebih dari 50 km dari benteng. Bahkan, dia hanya sesekali ikut serta dalam perjalanan musim semi dan musim gugur. Jika demikian, bagaimana mungkin dia bisa tetap tenang menghadapi malapetaka yang begitu mengerikan? Dewa Jangkung berbaju putih itu mengangkat tangannya dari bahu Huan Yang dan memutar wajah wanita itu ke arahnya dengan lembut dan penuh kekaguman. Namun, matanya tidak dipenuhi nafsu seorang pria yang mendambakan wanita cantik, melainkan dipenuhi kepuasan seorang pengrajin yang sedang memeriksa karya paling membanggakan dalam hidupnya. Dengan enggan ia menarik tangannya dan berkata sambil tersenyum, untungnya, pertempuran misterius di dekat sini tidak memengaruhi Benteng Elang Terbang kita. Jika tidak, kita akan kehilangan segalanya jika rencana kita terbongkar oleh orang yang jeli. Sejujurnya, kalian bisa menikmati kehidupan damai selama setengah tahun lagi sesuai rencana awal kita. Namun, guruku benar-benar takut bahwa para kultivator yang bertarung itu entah bagaimana akan menarik perhatian sekte penulis planchet. Apa yang harus kita lakukan saat itu? Karena itu, aku segera bergegas ke sini setelah menerima surat rahasia dari guruku. Tak seorang pun di aula besar itu mampu berbicara, dan ini membuat sang abadi yang terhormat dalam balutan jubah putih merasa sedikit bosan. Pada akhirnya, itu adalah kekurangan kecil karena tak seorang pun yang hadir dapat memuji kebesarannya.
Dia memandang sekeliling aula besar itu dan mencibir, apakah kalian masih berharap bahwa pendeta Tao tua dan pendeta Tao muda itu dapat menyelamatkan kalian? Aku mendorong kalian untuk menyerah. Pendeta Tao tua itu hanyalah kultivator pengembara tingkat 5 yang rendah, jadi akan menjadi keberuntungan besar baginya jika satu pukulan dariku tidak berhasil membunuhnya. Aku hanya membiarkan mereka karena sedikit energi vital dan energi spiritual yang diberikan oleh guru dan murid itu dapat menambah keuntungan. Dewa abadi bertubuh tinggi berbaju putih itu merasa sedikit menyesal saat mengatakan ini. Dia tidak akan menuangkan begitu banyak ramuan rahasia ke cabang-cabang pohon pinus dan cemara jika dia mengetahuinya lebih awal. Aula itu penuh dengan orang-orang bisu. Tak seorang pun mampu meninggikan suara dan memaki-makinya, apalagi berlutut dan bersujud memohon belas kasihan. Ini benar-benar sangat membosankan, karena kesimpulan sudah pasti, dan memanfaatkan kesempatan selagi gurunya belum bertindak, Immortal Jangkung berbaju putih itu ingin melakukan sesuatu untuk menghibur dirinya sendiri. Dia melihat sekeliling aula, dan pandangannya akhirnya tertuju pada seorang wanita yang menyalurkan ki-nya untuk melawan efek obat rahasia. Dia belum menyadarinya sebelumnya, tetapi wanita ramping dan tampak lembut ini sebenarnya adalah seorang seniman bela diri tingkat 4 yang telah menyembunyikan kekuatan sebenarnya. Dia pasti telah bekerja sangat keras untuk mencapai tingkat kultivasi seperti itu. Dia perlahan berjalan mendekat sebelum berjongkok dan meraih dagunya. Ada tatapan intens dan tegas di mata wanita itu. Dewa abadi bertubuh tinggi berbaju putih itu tersenyum tipis dan mengeluarkan botol porselen yang berkilauan dan indah dari lengan bajunya. Kemudian ia berbalik dan melihat seorang anak laki-laki yang penampilannya sangat mirip dengan wanita itu. Ia tergeletak di tanah dan kejang-kejang, matanya terbalik dan busa keluar dari mulutnya. Jelas bahwa ia sedang mendekati kematian. Mata Immortal Jangkung berbaju putih itu berbinar. Ini cukup menarik. Pemuda ini secara mengejutkan memiliki bakat kultivasi, mungkin cukup untuk menjadikannya murid langsung yang berharga di sebuah kekuatan kelas 3. Karena Immortal Jangkung berbaju putih itu tidak punya pekerjaan lain saat ini, dia memutuskan untuk membantu pemuda ini. Namun, pada akhirnya, keberhasilannya bertahan hidup dan menjadi murid eksternal gurunya akan bergantung pada keterampilan dan keberuntungan pemuda itu sendiri. Namun sebelum itu, bocah muda itu dapat menikmati tubuh seorang wanita cantik tanpa mempedulikan apakah ia akan hidup atau mati pada akhirnya. Adapun orang-orang lain di aula besar itu, mereka dapat menikmati pemandangan itu dengan mata mereka. Dewa abadi Jangkung berbaju putih yang menyamar sebagai dewa abadi dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan mengulurkan jarinya dan meletakkannya di dahi bocah muda itu. Dengan gerakan jari yang santai, ia kemudian mengeluarkan gumpalan asap hijau yang menyengat dan memadatkannya menjadi bola kecil. Setelah itu, ia menjentikkan jarinya dengan ringan, menyebabkan bola asap kecil itu menghilang di aula. Bocah tampan itu segera tersadar dan hendak mengatakan sesuatu. Namun, pria abadi Jangkung berbaju putih itu langsung memasukkan pil alkimia berwarna merah terang ke dalam mulutnya. Dia melemparkan bocah itu ke tengah aula sebelum mengibaskan kipas lalatnya dan menghancurkan napas ki sejati murni yang wanita itu coba pertahankan dan gunakan untuk melawan asap beracun. Setelah melakukan itu, dia memanggil awan dan kabut untuk membawanya ke arah bocah itu. Dewa Jangkung berbaju putih itu tersenyum dengan mata menyipit dan berkata, "Silakan nikmati pertunjukannya, semuanya." Wajah bocah laki-laki itu memerah saat ia meringkuk dan gemetar tak terkendali. Namun, matanya langsung berbinar ketika melihat wanita itu, dan ia mulai merangkak perlahan ke arahnya. Cek, cek. Kultivator sesat dan sesat seperti kita tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan dan sekte yang kuat dan stabil itu. Kita tidak hanya harus mengadopsi metode sesat yang bertentangan dengan etika dunia saat berkultivasi, tetapi hal yang paling menjijikkan adalah potensi tertinggi kita akan tetap terbatas bahkan setelah kita melakukan ini. Bahkan mencapai batas ke tingkat inti emas hanyalah mimpi yang tak terjangkau bagi kita.
Dewa abadi bertubuh tinggi berbaju putih itu tampak sedikit marah saat mengatakan ini. Namun, dia segera tersenyum dan berkata kepada bocah muda itu, "Meskipun begitu, ini bukan alasan untuk meremehkan tingkat pengamatan laut dan tingkat gerbang naga. Bocah muda, pikiranmu menjadi tenang setelah memakan pil nanke mistisku yang tak terbatas, dan ini sebenarnya adalah keadaan langka yang mirip dengan tingkat formasi sayap. Namun, salah satu dari 7 emosi dan 6 keinginan Anda akan diperkuat secara tak terbatas karena hal ini. Ini juga merupakan rahasia tak terpelajari dari garis keturunan saya. Adapun emosi atau keinginan mana yang diperkuat, itu tergantung pada jenis pil nanke yang Anda konsumsi. Pil yang saya berikan kepada Anda adalah jenis yang paling mahal, jadi pastikan Anda tidak menyia-nyiakannya. Kamu bisa menikmati hidup sepenuhnya, dan kamu akan mampu bertahan selama kamu bisa mempertahankan sedikit kejernihan pikiran sepanjang waktu. Jika kamu berhasil, aku akan menerimamu sebagai muridku dan menjamin jalan yang mulus di awal perjalanan kultivasimu. Bahkan, kamu akan memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat 5 menengah. Wanita itu sangat ketakutan, namun ia sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Secercah rasa takut dan putus asa akhirnya muncul di wajahnya. Dewa abadi bertubuh tinggi berbaju putih itu terus menyemangati bocah muda itu, berkata, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua orang di aula ini akan mati, jadi kau tidak perlu takut apapun. Jalan surgawi itu tanpa emosi, jadi bagaimana mungkin ada gagasan tentang baik dan buruk dalam hal kultivasi?" Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang saat itu, dan dia segera mengangkat kepalanya dan menggenggam pengocok lalatnya seolah-olah sedang menghadapi musuh yang kuat. Seseorang menguap dengan malas sambil duduk di atas balok. Mereka menatap kultivator iblis itu, lalu mengeluarkan kipas lipat bambu dari lengan baju mereka, mengayunkannya perlahan sambil berkata, "Seberapa membosankan kau sebenarnya? Apakah kau benar-benar menikmati berbicara sendiri?" Orang ini tak lain adalah Lutai. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dewa abadi bertubuh tinggi berbaju putih itu menyipitkan matanya dan bertanya, "Teman, apakah kau dan bocah muda dengan pedang di punggungnya datang ke sini untuk menikmati pertunjukan, ataukah kalian datang untuk mengganggu rencanaku? Atau mungkin kalian berdua yang terlibat dalam pertempuran di pegunungan dekat benteng elang terbang sebelumnya?" Lutai melirik bocah muda yang meraba-raba lantai dengan nafsu birahi dan mendecakkan lidah heran, lalu berkata dengan ekspresi jijik, "Apakah kau merasa semuanya bisa disalahkan pada pil alkimia itu? Kalau begitu izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Saat ini, setidaknya 30 hingga 40% nafsu birahimu berasal dari hatimu sendiri. Tidak heran kau dipilih oleh orang ini. Ini karena kau juga bukan orang baik sejak awal." Tangan bocah itu hampir menyentuh lutut wanita itu, namun ia langsung meronta-ronta saat itu juga, baik secara mental maupun fisik. Darah mulai menetes dari semua lubang di wajahnya, menutupi wajahnya dengan darah hitam. Bocah itu mulai berguling-guling di lantai kesakitan. Dewa jangkung berbaju putih itu tidak terpengaruh, tetapi ia merasa sedikit menyesal karena pil alkimia itu terbuang sia-sia. Hati Dao yang rapuh milik pemuda itu telah hancur setelah pemuda yang duduk di atas balok itu mengungkapkan kebenaran masalah tersebut. Seandainya tidak ada yang mengungkap perasaan sebenarnya bocah muda itu, maka dia bisa saja terus menempuh jalan sesat ini dan tetap berpegang teguh padanya sampai akhir. Bahkan, ini adalah pilihan yang cukup baik baginya, dan dia mungkin benar-benar menjadi murid pribadi dari Dewa Abadi berjubah putih yang tinggi itu. Pada saat itu, dia akan dapat melangkah di jalan kultivasi. Ekspresi acuh tak acuh terpancar di wajah Lutai saat ia menyatukan dua jarinya dan membuat gerakan menggesek dari atas ke bawah. Middle tip, pedang terbangnya yang terikat, segera muncul di udara dan menebas bocah muda yang menderita kesakitan yang tak terlukiskan. Wanita itu meludahkan seteguk darah dan berteriak pada Lutai, "Jangan!" Ujung jarum tiba-tiba berhenti tepat 1 inci dari leher bocah laki-laki itu. Lutai menatap wanita yang menangis itu dan berkata,
akan lebih baik baginya jika dia mati di sini. Jika dia pergi dari sini hidup-hidup, maka suatu hari nanti dia akan membunuhmu sebelum terjerumus ke jalan iblis, atau dia akhirnya akan mati lemas karena kutukan dari orang lain di bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang." Namun, wanita itu hanya menggelengkan kepalanya dan berulang kali bergumam, "Tolong jangan bunuh dia, Yang Mulia Dewa, aku mohon." Sambil tetap memegang pengocok lalatnya, makhluk abadi jangkung berbaju putih itu terkekeh dan bertanya, "Aku sangat penasaran, bagaimana kau bisa menyelinap ke formasiku tanpa mengeluarkan suara?" Lu Tai memegang kipasnya dengan satu tangan dan menyangga tubuhnya di balok dengan tangan lainnya sambil tersenyum dan menjawab, "Dalam hal formasi, kurasa tidak ada seorang pun di dunia ini yang sehebat klan kami. Katakanlah, bukankah ini membuatmu kesal?" Dewa jangkung berbaju putih itu tertawa terbahak-bahak. Namun, tawanya tiba-tiba terhenti, dan sosoknya langsung mulai berputar dan melompat-lompat di sekitar aula. Pada saat yang sama, kipas lalat putih saljunya yang bertuliskan, "Menghilangkan kekhawatiran," juga mengeluarkan lolongan dan gemuruh angin dan guntur. Setiap kali dia mengibaskan kipas lalatnya, sehelai rambut yang berasal dari sejenis makhluk spiritual dari pegunungan akan terlepas dari kipas lalat dan melesat ganas ke arah Lu Tai. Saat melayang di udara, helaian rambut itu akan berubah menjadi ular putih bersayap yang setebal lengan dan secepat kilat. Tubuh mereka juga memancarkan hawa dingin yang menusuk. Lu Tai mengabaikan puluhan ular putih itu saat ia menutup kipas bambunya dengan bunyi berderak. Menggunakannya sebagai kuas kaligrafi, ia mulai menggambar jimat di balok-balok, dengan karakter dan simbol perak kuno terus bermunculan dari ujung kipasnya. Seolah hidup, karakter dan simbol itu kemudian mulai mengalir melalui balok, tiang, dan lantai, meresap dan akhirnya menutupi semua tinta merah asli. Dia mengambil alih aula ini. Sementara itu, ular-ular putih yang terbentuk dari helaian rambut dari pengusir lalat secara otomatis hancur menjadi debu ketika berada dalam jarak 6 meter dari Lu Tai. Dewa abadi bertubuh tinggi berbaju putih itu sama sekali tidak dapat memahami teknik rahasia macam apa ini. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Namun, sesuatu yang lebih menakutkan dari ini segera terjadi. Pemuda berbaju biru yang tampak lebih cantik dari seorang wanita itu tersenyum tipis sambil mengungkapkan sebuah rahasia, berkata, "Aku baru saja membuat formasi kecil di sekitar sini, jenis formasi yang umum muncul di Tanah Suci. Formasi ini dapat membatasi semua teknik keabadian yang disalurkan oleh orang luar, sementara aku sendiri dapat menjadi orang bijak di daerah ini. Bukankah ini terdengar mengesankan?" Emosi bergejolak di benak sang immortal, dan dia ragu sejenak sebelum menghentikan serangannya dengan cambuk lalatnya. Dia meletakkan cambuk lalat itu di lengannya dan berkata, "Yang Mulia Immortal, pengetahuan klan Anda tidak hanya mendalam dan kuno, tetapi keterampilan dan teknik immortal Anda juga mengesankan dan patut dikagumi. Tuanku dan aku bersedia menunjukkan ketulusan kami dan menawarkan hadiah kepada Anda asalkan Anda menunjukkan belas kasihan kepada kami. Sebagai contoh, kami dapat memberikan semua harta karun benteng elang terbang kepada Anda dan teman Anda. Saya bahkan dapat bertindak secara pribadi dan menggunakan sebagian uang saya sendiri untuk meminta kepada tuan saya sebuah alat spiritual tingkat tinggi untuk diberikan kepada Anda. Bagaimana menurut Anda, Yang Mulia Dewa?" Lu Tai mengelak dari pertanyaan itu dan bertanya, "Apakah gurumu berada di tingkat inti emas?" Dewa jangkung berbaju putih itu mengangguk dan menjawab dengan senyum tipis, "Aku bersedia mengungkapkan gelar guruku untuk membuktikan ketulusanku. Dialah yang membunuh 2 kultivator tingkat gerbang naga dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan kala itu, dan gelarnya adalah..." Lu Tai buru-buru menggelengkan tangannya dan berseru, "Berhenti di situ. Niatmu terlalu jahat. Mengapa Anda mengatakan ini, Yang Mulia Dewa?" tanya Dewa jangkung berbaju putih itu dengan ekspresi polos. Lu Tai menghela napas dan berkata, "Kau, seorang kultivator tingkat pengamatan laut, meminjam kekuatan seorang kultivator pengembara tingkat inti emas rendahan dari benua daun payung tidak akan membuatku takut setengah mati.
Namun, itu akan membuatku tertawa terbahak-bahak. Dan kau hampir berhasil. Lutai memegang perutnya dan mulai tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, tidak diketahui apakah Dalang sebenarnya benar-benar seorang kultivator tingkat inti emas atau bukan. Ekspresi muram terpancar di wajah sosok abadi jangkung berbaju putih itu. Dia bertemu dengan seorang idiot yang mengalami keterbelakangan mental. Yang lebih penting lagi, orang yang berpenampilan androgini ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat dalam sehingga ia sama sekali tidak bisa menembusnya. Lutai berhenti tertawa dan bahkan menyeka air mata dari sudut matanya. Dari penampilannya, dia benar-benar terhibur oleh immortal jangkung berbaju putih itu. Selain kau dan tuanmu, apakah kau memiliki sekutu kuat lainnya yang terlibat dalam membesarkan bayi hantu ini? Dewa abadi bertubuh tinggi berbaju putih itu tercengang astoniset. Ia tersenyum getir dan menjawab, ini adalah tindakan keji, dan mungkin mereka yang berada di luar pegunungan akan merasa bahwa kita sangat jauh dari sekte penulisan planchet, dengan jarak lebih dari 500 km di antara kita. Namun, di mata kami, mata para kultivator dari pegunungan, ini sama sekali tidak jauh. Jika demikian, apakah menurutmu hanya aku dan guruku yang berani merancang rencana sebesar ini? Apakah menurutmu kami berdua cukup mampu untuk mengendalikan situasi ini? Oh, jadi intinya kau dan tuanmu ingin mendapatkan semua keuntungan itu untuk diri kalian sendiri, kata Lutai sambil tertawa geli. Dewa jangkung berbaju putih itu sengaja memasang ekspresi tenang dan terkendali. Namun, di dalam hatinya ia sudah melancarkan rentetan makian. Bukankah ini terasa canggung? Tanya Lutai dengan ekspresi geli. Kau tidak mampu memberikan apa yang kuinginkan, namun aku dan temanku, dua orang asing, secara kebetulan mampu menggagalkan rencana matangmu selama puluhan tahun. Niat membunuh terpancar dari sosok abadi jangkung berbaju putih itu ketika dia mendengar ini. Apakah kau akan bersikeras ikut campur sampai akhir? Apakah kau tidak takut membawa kematian kepada semua orang termasuk dirimu sendiri? Kemarahan membara di dada makhluk abadi itu saat dia melanjutkan, memang, seperti yang kau duga. Tuanku dan aku tidak mampu memberikanmu dan temanmu cukup banyak keuntungan. Namun, apa gunanya bagimu untuk mengganggu rencana kami sejak awal? Tuanku memelihara dan membesarkan bayi hantu itu menggunakan teknik rahasia unik yang tidak ada di tempat lain di dunia. Terlebih lagi, bayi hantu itu telah mengenali kami sebagai tuannya. Mundur 10.000 langkah, bisakah kau menjaga bayi hantu itu tetap hidup bahkan jika kau berhasil merebutnya dari kami? Lutai membalikkan kipas bambunya dan menggunakan gagangnya untuk mengetuk perlahan balok tempat dia duduk. Dia tampak sangat tenang dan riang saat menjawab, bukankah aku diperbolehkan melakukan sesuatu yang baik demi kebenaran? Dewa jangkung berbaju putih itu hampir meledak dalam amarah, bibirnya gemetar tak terkendali. Wanita yang mengandung bayi hantu itu hadir di aula saat ini, dan luka kecil apapun yang dideritanya akan memengaruhi pertumbuhan bayi hantu di masa depan dan dengan demikian akan berdampak buruk pada rencana 100 tahun tuannya. Jika bukan karena ini dan semua pertimbangan lainnya, Dewa jangkung berbaju putih itu benar-benar ingin mengerahkan seluruh kekuatannya dan melawan orang androgini ini sampai mati. Lutai malah memperkeruh keadaan dan bertanya, sekarang sudah tidak membosankan lagi, kan? Bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Wajah pria abadi jangkung berbaju putih itu menjadi sangat gelap. Bahkan, wajahnya hampir sama gelapnya dengan wajah anggota benteng elang terbang yang diracuni. Lutai tiba-tiba merasa bosan dengan percakapan ini, jadi dia menutup kipas lipatnya dan mengeluarkan sejumlah pil alkimia berwarna putih salju dari lengan bajunya sebelum menyebarkannya ke dalam 4 anglo di sudut aula. Bukannya dewa dengan cambuk lalat itu tidak ingin menghentikan Lutai, tetapi pedang terbang pemuda itu yang sangat besar muncul di udara sekali lagi, jatuh berulang kali, dan muncul kembali di udara setelah menancap di lantai. Sangat sulit baginya untuk menghindari serangan-serangan ini. Setelah itu, serangan mematikan dari Lutai menghilang secepat kemunculannya. Dewa jangkung berbaju putih itu hampir tersambar. Ia meraung marah,
dan tak lama kemudian hanya gagang pengocok lalatnya yang bertuliskan memadamkan kekhawatiran yang tersisa. Sementara itu, untaian rambut putih salju yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi ular putih bersayap yang terbang cepat mengelilinginya dengan kepakan sayap yang memekakkan telinga. Mereka berkerumun rapat melindungi dewa jangkung berbaju putih itu. Sang abadi mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya di tempat luka sayatan sedalam tulang yang baru muncul. Kepalanya pasti akan tertusuk pedang jika dia tidak cukup cepat menoleh ke samping. 2 pedang terbang, dan dia juga mahir dalam formasi. Terlebih lagi, dia tanpa malu-malu mengklaim bahwa tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menyaingi klannya dalam hal formasi. Kau sendiri yang terjebak dalam perangkap ini, kau tidak bisa menyalahkan orang lain, ejek Lu Tai. Simbol-simbol jimat perak pada pilar-pilar itu bersinar terang sebelum terhubung membentuk jaring di sekeliling aula besar. Benang-benang yang menghubungkan jaring ini tak lain adalah karakter dan simbol yang melayang di udara. Selain sang immortal yang secara tidak sengaja terjebak di aula ini, 2 pedang terbang milik Lu Tai yang terikat, Needle Tip dan Without, juga berada di dalam jaring ini. Lu Tai dengan anggun melayang turun dari balok, tak lagi mempedulikan sangkar itu saat ia berjalan menuju istri penguasa benteng yang pucat pasi. Matanya tanpa ekspresi, dan tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Tercium juga bau samar dari kursinya. Ketika dia berjalan melewati wanita ramping di tengah aula, wanita yang diam-diam telah mencapai tingkat keempat seni bela diri itu telah pulih dan menarik bocah muda yang kebingungan dan tampak lelah itu ke dalam pelukannya. Setelah melemparkan pil alkimia ke dalam anglo tadi, pil-pil itu hancur dan mengirimkan bubuk putih salju yang berterbangan ke seluruh aula. Para anggota klan Huan dari Benteng Elang Terbang perlahan pulih setelah menghirup bubuk ini, dengan rona merah yang sehat secara bertahap kembali ke wajah mereka. Namun, meskipun mereka tidak terluka, jiwa mereka telah terkuras sedemikian rupa sehingga umur mereka pasti akan terpengaruh dan dipersingkat. Wanita bertubuh ramping itu tiba-tiba berbalik dan menanyai Lu Tai dengan suara tegas, seraya berseru, "Mengapa kau mengatakan hal-hal itu barusan? Kau juga salah satu pelaku utamanya." Lu Tai berbalik dan meliriknya sebelum tersenyum tipis dan bertanya, "Kalau begitu, mungkin sebaiknya aku menyingkirkan kalian berdua di sini dan sekarang juga. Mungkin itu akan membersihkan semuanya dan menghilangkan semua kekhawatiran." Wanita ramping yang menggendong bocah kecil itu buru-buru menundukkan kepalanya, tak berani lagi menatap Lu Tai. Lu Tai berjalan mendekat dan berdiri di depan istri penguasa benteng dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Sambil membungkuk untuk mengamati kondisinya, dia berkata, "Energi vitalmu hampir habis. Dengan kata lain, kematian sudah menjadi keniscayaan bagimu. Kau hanya punya 2 pilihan di hadapanmu sekarang, mati dengan terhormat, atau dimusnahkan sebagai hama." Di mata Lu Tai, wajahnya yang tampak cantik telah hancur dan dipenuhi banyak kekurangan. Gumpalan udara hitam yang berbau kematian keluar dari tubuhnya, dan matanya yang masih tampak hidup dan indah di mata manusia fana telah menjadi hitam pekat. Wanita yang telah menikmati kehidupan yang damai dan nyaman selama bertahun-tahun itu menjadi tidak bereaksi dan benar-benar bingung. Lu Tai tersenyum dan melanjutkan, "Berhentilah berpura-pura bodoh. Aku tahu bahwa pikiran dan jiwamu telah kembali. Karena kau sedang mengalami periode kesadaran terminal dan masih memiliki energi untuk membuat pilihanmu sendiri, aku bersedia menghormati keputusan dan keinginanmu. Namun, kau hanya punya waktu 15 menit sebelum kehilangan kendali atas tubuhmu lagi. Ketika saat itu tiba, aku tidak akan lagi bersabar dan bersikap sopan kepadamu." Huan yang baru saja akan berdiri dan berbicara, namun Lu Tai segera menjentikkan lengan bajunya dan menyegel kelima indera penguasa benteng itu. Huan yang terpaksa duduk di sana seperti boneka yang patuh, matanya dipenuhi rasa sakit dan permohonan. Istri penguasa benteng itu perlahan mendongak dan bergumam, "Apakah aku tidak bisa mati?" Lu Tai menghela napas, tidak yakin bagaimana harus menanggapi. Setelah terdiam cukup lama, Lu Tai bersandar di kursi wanita itu dan berbalik menghadap pintu aula. "Kalau begitu,
Hiduplah lebih lama lagi, katanya dengan suara lembut. Di luar bangunan utama benteng elang terbang, pria tua yang berantakan itu hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat ayam-ayam jantan yang diberi makan nasi ketan dan air mata air mati satu persatu. Huan Chang dan Huan Su secara kebetulan ikut bersama pendeta Tao Huang Sang dan Tao Xie yang hari ini, dan ini karena kedua saudara kandung itu tidak mau bersembunyi di tempat aman, bangunan utama. Mereka tidak mau berlindung di bawah perlindungan para immortal terhormat dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Karena pendeta Tao tua itu masih berkeliling benteng, kedua saudara kandung itu memutuskan bahwa mereka juga ingin melakukan sesuatu untuk membantu. Pendeta Taois tua itu melirik lautan awan gelap yang terus-menerus turun. Ia menggertakkan giginya dan tidak punya pilihan lain selain menggunakan kartu trufnya. Ia mengambil 2 mangkuk putih besar, satu di masing-masing tangan, dan berkata kepada kedua saudara itu, "Aku perlu meminjam 2 hingga 3 ons darah dari kalian berdua untuk mengaktifkan 2 singa batu di luar aula leluhur klan Huan kalian. Singa-singa batu ini adalah harta pelindung berharga yang diperoleh kakek kalian dari orang yang berpengaruh bertahun-tahun yang lalu, dan mereka adalah kartu truf sejati benteng elang terbang." Pendeta Taois tua itu mengangkat tangannya dan berkata dengan suara hikmat, "Cepatlah. Kita masih harus bergegas ke aula leluhur setelah ini. Tidak ada waktu untuk disia-siakan." Huan Chang dan Huan Su saling bertukar pandang sebelum tanpa ragu-ragu mengiris telapak tangan mereka, membiarkan darah mereka mengalir ke dalam mangkuk putih besar di tangan pendeta Taois tua itu. Pendeta Taois tua itu kemudian membuat kedua mangkuk itu menghilang dengan jentikan pergelangan tangannya sebelum memperingatkan, "Jalan kita mungkin terhalang oleh hantu dan entitas Yin, jadi aku belum tentu bisa melindungi kalian berempat. Kalian harus menjaga diri sendiri. Bahkan, kalian mungkin perlu membantu membersihkan jalan untukku. Jika kalian mati, tidak akan ada yang mengambil jenazah kalian. Jadi, sekaranglah kesempatan kalian untuk berpikir matang dan mundur jika kalian mau." Kedua saudara kandung dan kedua sahabat itu mengangguk serempak, menandakan bahwa mereka ingin melanjutkan. "Ayo pergi," teriak pendeta Taois tua itu pelan. Seperti yang telah ia duga, hantu-hantu dan entitas Yin yang bersembunyi di seluruh benteng elang terbang akhirnya keluar dari tempat persembunyian mereka dan menyerang mereka seolah-olah mereka telah mengetahui rencana mereka. Seorang anak laki-laki muda berbaju putih tiba-tiba muncul di atas atap, berdiri di puncaknya sambil menatap ke kejauhan. Arah yang ditujunya tak lain adalah arah di mana pendeta Tao tua dan keempat pemuda itu melompati atap dan berlari menuju aula leluhur. Chen Pingan mencubit sebuah jimat dengan masing-masing tangannya sebelum perlahan melepaskannya dan memanggil dalam hati, "Pertama, ke-15. 2 pancaran cahaya pedang itu masing-masing membawa jimat saat mereka melesat dengan ganas menuju aula leluhur klan Huan, dengan cepat menancapkan jimat penekan iblis pagoda harta karun pada 2 pilar di luar bangunan. 2 semburan cahaya keemasan yang menyilaukan langsung meledak dari pilar-pilar tersebut. Setelah itu, 2 kilatan cahaya pedang kembali ke sisi Chen Pingan sebelum sekali lagi pergi dengan masing-masing membawa jimat kertas kuning. Jimat-jimat ini disematkan di atap 2 bangunan tidak jauh di depan pendeta Tao tua dan keempat pemuda itu. Akhirnya, First dan 15 membawa 2 jimat penekan iblis lagi untuk membantu pendeta Taois tua yang berantakan itu membersihkan jalan. Setelah menggunakan semua jimat penekan iblis miliknya, Chen Pingan tidak lagi memperhatikan situasi di aula leluhur klan Huan. Setiap orang perlu bertanggung jawab atas hidup dan mati mereka sendiri ketika melakukan perjalanan melalui dunia kultivasi untuk menaklukkan iblis dan membasmi makhluk jahat. Hal ini berlaku ketika melakukan kejahatan, dan hal ini juga berlaku ketika melakukan kebaikan. Awan gelap di atas kepala hampir saja menimpa benteng itu. Seolah-olah langit telah jatuh begitu rendah sehingga seseorang dapat menjangkau dan menyentuhnya dengan tangan. Seolah-olah beberapa teriakan dari jalanan dan pasar dapat membuat para dewa di surga tercengang. Chen Pingan mendongak ke langit. Para anggota dunia kultivasi di benteng elang terbang tidak dapat melihat pemandangan di balik awan gelap, tetapi dia bisa
Ada seorang lelaki tua bertopi tinggi dengan kekuatan yang tak diketahui, duduk bersila di atas tikar jerami merah. Saat itu ia sedang melafalkan sesuatu, dan ia mengendalikan lautan awan gelap yang cukup besar untuk menutupi benteng itu, agar perlahan-lahan turun ke bumi. Waktunya telah tiba, jadi lelaki tua itu akan membantai benteng elang terbang dan menyerap semua esensi darah dan daging. Ia akan memberi makan bayi hantu yang akan segera lahir itu. Dengan langkah kaki yang ringan dan lincah, Chen Pingan mulai melompat melintasi atap-atap bangunan dengan kecepatan tinggi, begitu cepat sehingga jubah putihnya membuatnya tampak seperti seberkas cahaya putih salju. Pada akhirnya, ia tiba di tempat latihan bela diri benteng elang terbang yang benar-benar sepi kecuali dirinya. Chen Pingan menghentakkan kakinya pelan dan menarik napas dalam-dalam. Lalu dia sedikit menekuk lututnya dan perlahan-lahan mengambil posisi mengepalkan tinju yang memancarkan aura kuno dan tak terbatas. Ini adalah teknik penguapan air hujan. Pada saat ini, anggur manis emas, jubah daunnya yang disembunyikan oleh teknik ilusi, memperlihatkan wujud aslinya. Naga-naga banjir berenang melintasi jubah emasnya yang panjang. Chen Pingan memejamkan matanya dan dengan cepat menyalurkan napas ki sejati murninya menggunakan teknik 18 langkah, menyebabkan ki-nya tampak seperti sungai yang bergejolak dan mengaum menuju laut. Setelah beberapa saat, Chen Pingan tiba-tiba membuka matanya dan menghentakkan kakinya dengan keras. Tidak hanya tempat latihan bela diri itu bergetar hebat, menyebabkan banyak senjata jatuh dari rak kayu, tetapi kepulan debu juga membubung di beberapa jalan di dekatnya. Chen Pingan melayangkan pukulan ke langit. Kemudian dia melayangkan pukulan demi pukulan. Dia telah mengambil posisi kepalan tangan dari teknik penguapan hujan, namun dia melepaskan niat kepalan tangan dari teknik tabuhan gendang dewa. Kakek Cui Chan, lelaki tua di bangunan bambu itu, belum pernah mengajarkan teknik tinju semacam itu kepada Chen Pingan sebelumnya. Chen Pingan melayangkan pukulan demi pukulan, juga menghentakkan kakinya berulang kali untuk meningkatkan kekuatannya. Bumi berguncang dan bergemuruh seolah-olah ada sesuatu yang berputar-putar di bawah tanah. Pria tua di bangunan bambu itu mengatakan bahwa setelah memahami teknik penguapan hujan dan melepaskannya untuk pertama kalinya, pukulannya telah memaksa hujan mundur lebih dari 300 meter ke langit, tidak berani jatuh ke tanah lagi. Chen Pingan tidak memikirkan banyak hal saat ini, dan dia hanya ingin meniru prestasi lelaki tua itu sebelumnya. Dengan tinjunya, dia ingin menyuruh awan gelap yang berputar-putar di atas kepalanya untuk pergi kembali ke langit. Tanpa disadari oleh anak laki-laki itu, ia telah mencapai keadaan di mana tidak ada seorang pun di depannya.